Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Di dalam dunia sepak bola, khususnya dalam sebuah pertandingan, jika kita ditanya siapa yang menjadi raja atau penguasa, tentu bukanlah pemain, bukanlah pelatih, bukanlah klub, federasi, apalagi operator, tapi penguasa sebuah pertandingan adalah wasit. Selama berabad-abad di lapangan itu dalam sebuah pertandingan gak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan wasit, kecuali satu orang sepanjang sejarah sepak bola yang bisa mengalahkan kekuasaan wasit. Siapa dia? Dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Ya, Ibra jadi satu-satunya orang atau pemain yang bisa membuat wasit di kartu merah atau digantikan atau diusir dari lapangan, yakni saat Ibra masih berseragam AC Milan. Selebihnya nggak ada yang bisa mengintervensi keputusan wasit, makanya para wasit ini tuh seolah jumawa di lapangan. Salah pun gak ngaku, diprotes malah yang protes yang kena kartu, ya kan? Nah, baru-baru ini pun kekuatan atau kekuasaan wasit pun masih berbicara. Di Liga Turki ada seorang wasit yang babak belur dihajar presiden klub Ankara Gucu dan ofisial. Sampai wasit ini tuh bengep. Terus apa yang terjadi? Gara-gara ada seorang wasit yang dihajar sampai babak belur, akhirnya Presiden Federasi Turki, bahkan Presiden Turki resmi memberhentikan Liga Turki sampai batas waktu yang tak ditentukan. Coba dibalik nih, kalau wasit yang rugiin klub dan pemain, terus klub itu laporan sama presiden, apa jawaban presiden? Lah, itu kan udah ada tugasnya ya nih federasi, ya silahkan komplain sama federasi, gitu kan? Makanya mau sampai kapanpun wasit ini tuh nggak akan ada yang bisa mengalahkan selama di lapangan. Ya paling kalau udah kelar pertandingan baru tuh dievaluasi sama federasi. Sama di Liga Inggris juga kayak gitu, meskipun ada yang namanya PGMOL selaku pengawas wasit dan liga, ya tetap aja hukuman mah diberikan sama wasit seusai pertandingan. Makanya wasit-wasit khususnya di Indonesia itu jumawa, sebab mereka ini berpikir akulah raja pertandingan, gitu kan? Tapi ada satu hal yang kami soroti di sini atas kejadian ini ya. Di Turki, satu orang wasit digebugin, liga di stop. Klub yang gebugin terancam dibubarkan. Itu satu orang wasit loh. Di Indonesia udah berapa banyak tuh wasit kita yang digebugin. Jangankan cuma wasit yang digebugin. Wong klub yang menghilangkan 135 nyawa aja nggak dibubarin tuh. Dan presidennya diem-diem baik. Contoh tuh Turki kalau mau profesional. Bicara soal wasit, datangnya wasit asal Jepang dikomentarin oleh pemain Persija asal Jepang, Ryo Matsumura. Menurut Rio, datangnya wasit Jepang ini adalah jalan tercepat buat benahi liga ini. Sebab pasti tak akan lagi ada yang namanya tiduran di lapangan. Di instastory-nya Rio menuliskan ini adalah cara tercepat untuk mengembangkan liga ini. Tak ada lagi yang tidur di lapangan. Haha, tulis Rio. Di sini kalian udah ngerti dong siapa atau tim mana yang disindir oleh Ryo Matsumura. Pasti ada yang panas kuping tuh. Emang sih 80-90% pemain kita itu udah muak kalau ketemu Bali United yang selalu guling-guling di lapangan. Tapi kok anehnya ya, ini klub, pemain dan supporternya kok nggak pada malu ya. Aneh kan? Nah, masih berkaitan dengan Ryo Matsumura, pemain asal Jepang ini ngakunya nggak akan pergi dari Liga Indonesia atau Liga Konoha ya. Doi ini udah betah di Indonesia. Ya iyalah, cuma di Indo doang lu bisa terkenal. Dulu siapa yang kenal Ryo Matsumura? Liga Thailand yang dicap lebih tinggi peringkatnya dibanding Liga Indonesia pun kalah pamor dengan liga ini. Dulu waktu di Thailand mana ada yang tahu, mana ada yang kenal tuh siapa Ryo Matsumura.
Tapi ketika dipinjamkan ke Persis Solo, jangankan orang Jepang, hampir seluruh orang Asia dan ASEAN jadi kenal siapa Ryo Matsumura. Makanya menurut kami salah kalau ada survei yang bilang liga paling populer di ASEAN itu adalah Liga Malaysia. Yang benar itu liga paling populer di ASEAN itu adalah Liga Indonesia. Pemain yang tadinya bukan siapa-siapa ketika masuk ke Liga Indonesia menjadi bintang cuy. Buat Ryo Matsumura nih, kalau ente mau lebih terkenal dalam waktu sekejap, coba deh ente mainnya di Persib. Dijamin gak perlu nungguin hitungan hari. Dalam beberapa jam aja, ente pasti lebih terkenal. Udah ngaconya, yuk kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Kemarin kan ada pelatih Bali United Stefano Cugura nih yang katanya nggak setuju Liga 1 pakai VAR dan lebih pentingin lapangan. Padahal kan kalau soal lapangan pemerintah juga udah ngambil alih kan ada 22 stadion yang akan direnovasi. Nah yang terbaru pemain bintang Bayangkara FC Raja Nainggolan pun katanya atau ternyata nggak setuju Liga 1 pakai VAR. Katanya sih kalau pakai VAR akan hancurin sepak bola. Kok gitu? Dikutip dari channel YouTube Jebret Media, Nainggolan ini mengatakan it help for me VR destroys football. Really? Because for the kind of way that I play, need to be a little bit busted on the pitch, you know. Need to be, because otherwise now football is like ballet, it's a real sport, you know. You can be a little bit. You need to be clever. You can you can punch a little bit. You can hold a little bit. Now nothing is possible anymore. So for me, VAR destroys football, but that's my opinion. Oh, the VAR for me is something that's not needed. Nah, silakan komentarnya setuju apa enggak nih sama penilaian atau pendapat dari Raja Nainggolan. Kalau kami pribadi sih lebih setuju sama pendapatnya Coach Justin ya. Coba deh dengar kata Coach Justin. Dengan kualitas wasit yang kita punya sekarang di Liga 1. Penting nggak itu VAR tuh? Penting. Karena VAR itu penting karena kesalahan yang dilakukan oleh wasit Indonesia itu ekstrim. 6 meter ya offsetnya ya? Iya ekstrim, tololnya ekstrim. Ya ini gila, bener-bener 2 meter onside dikasih offside. Iya emang kalau di soalnya peraturan Liga 1 wasit itu dikasih tahu setiap kali ada umpan terobosan yang bisa masuk offside. Nah, gimana? Setujuan yang mana nih? Setujuan dengan pendapatnya Raja Nainggolan atau setuju sama pendapatnya Coach Justin? Dari Persib Bandung, ini banyak pengamat bola khususnya yang berkaitan dengan Persib mulai bikin analisa soal apa yang akan terjadi di Persib di musim ini. Ada kekhawatiran dari sejumlah akun Persib akan terjadi dejavu musim lalu pada Persib, di mana musim lalu usai Persib kalah dari PSM di kandang, Persib akhirnya merosot dan akhirnya gagal juara di akhir musim. Ini pun para akun analis Persib ini curiga musim ini akan terulang lagi. Persib imbang lawan PSM dan kemudian kalah lawan Persik Kediri. Loh, kok baru pada ngerasa sekarang ya? Kamarana wae euy. Kami udah bahas ini ya jauh sebelum Persib jumpa PSM, yakni soal 14. Waktu itu kami bilang apakah Persib akan dejavu seperti musim lalu yang unbeaten 14 atau 15 kali, tapi justru habis itu terseok-seok dan gagal. Kita udah bikinin loh narasinya. Makanya kenapa kami ini cuma bikin satu video dalam sehari, sebab kami ini mengangkat sesuatu yang mungkin orang lain gak kepikiran, tapi kami kupas. Kami ini gak mau ikut-ikutan, giliran klub menang rame di posting, giliran klub kalah rame di posting, tapi jarang ada yang mau menyelidiki apa dan bagaimana perjalanan tim itu. Ya moga aja ini nggak jadi dejavu seperti musim lalu. Meskipun musim ini ada yang namanya Champion Series, tapi kita tahu lawannya juga berat semua cuy. Nggak bisa Persib meremehkan lawan-lawan di 4 besar dengan berpangku tangan. Apalagi kita tahu Persib ini banyak musuhnya. Dan tentu kita tahu banyak faktor non teknis. Salah satunya adalah kita tahu liga kita ini udah ada yang nyeting. Siapa juaranya tiap musim itu pun udah ditentukan. Musim lalu usai kalah 1-2 atas PSM di kandang, Persib justru menang lawan Rans 3-1, menang lawan Arema 1-0. Tapi
kalah lawan Barito 2-1. Habis itu merosot dan merosot sampai kalah 4-0 dari Persita dan kalah 1-4 dari Persikabo. Musim ini usai imbang lawan PSM, Persib kalah 0-2 dari Persik Kediri. Kemudian lawan selanjutnya cukup berat, Bali United yang sulit dikalahkan oleh Persib. Apalagi di laga-laga selanjutnya, Persib ini masih melawan tim-tim besar seperti Persebaya, Borneo, Persija, dan lain-lain. Nah, kalau kita cermati di dua musim ini, apa sih persamaannya yang membuat Persib ini jadi seperti ini? Tentu saja permasalahannya ada di jendela transfer paruh musim. Musim lalu Persib ini terlalu jumawa. Di jendela transfer nggak rekrut banyak pemain, tapi ngebuang banyak pemain. Yang didatengin cuma dua, Rezaldi dan Mario Londok, dua lokal. Hasilnya apa? Persib terseok-seok sebab kedalaman skuad berkurang. Musim ini pun sama. Persib ngebuang banyak pemain, bahkan pemain kunci yang dibuang, dan datengin dua pemain baru, salah satunya kiper lagi kan. Lalu imbasnya apa? Kelihatan banget dong, permainan Persib kacau sebab hilangnya para pemain lama dan datangnya para pemain baru, otomatis Persib ini harus disetel lagi pakemnya. Sementara posisi-posisi krusial yang bolong justru nggak ditambal oleh Persib. Apa sih posisi krusial? Jangkar, playmaker, dan striker. Udah tahu Persib nggak punya jangkar, malah lepas Robi Darwis dan nggak datangin jangkar baru, ya minimal jangkar lokal gitu. Udah tahu Persib butuh striker, tapi nggak ngedatangin striker, minimal striker lokal gitu. Yang didatengin apa? Justru kiper asing lagi, padahal kiper Persib udah numpuk. Yang didatengin pemain Eropa yang butuh adaptasi lebih lama dibanding pemain Amerika Latin dan Asia. Ya udah, jadi wajar Persib mogok. Kalau saat ini Persib dibilang blunder, belum bisa dibilang blunder ya, sebab belum akhir kompetisi. Tapi jika di akhir kompetisi Persib gagal finish di 4 besar dan atau gagal juara, ya udah fix, boleh dibilang blunder. Tapi kita akan lihat seberapa hebat Boyan Hodak bisa mengatasi hal ini. Ingat, Liga Wakanda ini beda dengan liga lain lo ya. Ada hal-hal di luar non teknis yang menjadi musuh. Dari Persik Kediri, usai mampu taklukkan Persib, Persik Kediri jadi sorotan. Tim yang tadinya adem ayem gara-gara mampu tumbangkan Persib jadi panas kan? Persik Kediri terancam digembosi musim depan. Sejumlah pemain Persik Kediri pun diincar klub lain. Ada Supriyadi yang diincar dua tim Liga 1, yakni Arema dan Bayangkara. Ada M. Hanafi yang diincar oleh Persija. Dan juga ada Dikri Yusron yang juga kabarnya diincar oleh Bayangkara. Ini akan bertambah kalau Persik Kediri mampu tampil lebih bagus ke akhir kompetisi. Dari Persebaya, para bonek tetap menuntut Yahya Al-Kathiri mundur dari jabatan manajer Persebaya. Sebab dalam perjanjian, jika dalam 2 laga Persebaya nggak dapatkan 3 poin, maka Yahya ini harus mundur secara sukarela. Para bonek menilai sejak Yahya jadi manajer Persebaya, Persebaya justru jeblok. Jadi gini nih, para bonek ini kesal sama Yahya Al-Kathiri ini bukan cuma lantaran prestasi Persebaya yang anjlok, tapi juga bonek ini kesal sebab saat Aji Santoso dicopot dulu ya, manajer Persebaya ini tuh mencela-mencela. Bukannya ambil pelatih yang udah terbukti, malah nyoba-nyoba pakai Gombau. Yang diketahui Gombau ini ternyata rekomendasinya Yahya Al-Kathiri. Coba dari dulu Persebaya ini serius mendatangkan Paul Munster atau Luis Milla, ya mungkin nggak seperti ini sekarang. Tapi entahlah. Dari Persis Solo, seperti yang udah pernah kami perkirakan, Leonardo Medina resmi jadi pelatih ke-10 yang dipecat di Liga 1 musim ini. Setelah sebelumnya ada Luis Milla, Aidil Sarin, Emral Abus, Joko Susilo, Putu Gede, Luis Edmundo, Miriam Mihail, Aji Santoso, Joseph Gombau, dan terakhir Leonardo Medina.
Lalu siapa penggantinya? Udah kami spill dulu ya. Ada nama Miguel Morera, ada juga Paulo Gomez, Benjamin Mora, Luis Milla, Rene Albert, dan Paul Munster. Tapi ya kita nggak tahu siapa yang akan dipilih oleh Kaisang Pangarep. Kita lihat aja nanti.